Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Gifari Kaputra dengan NIM 110221053, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi sebagai tugas pengganti mata kuliah pengenalan teknik elektro. Nah, judul presentasi saya pada kali ini yaitu robot humanoid untuk kepentingan militer. Berikut latar belakang dari gagasan saya. Peperangan merupakan hal yang sering terjadi pada sejarah umat manusia. Motif terjadinya peperangan biasanya untuk memperebutkan wilayah, menumbangkan rezim pemerintahan negara lain, dan menumpas gerakan separatisme. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa peperangan merenggut nyawa dari puluhan hingga jutaan manusia, terutama personil-personil militer yang merupakan target utama dalam suatu peperangan. Berikut daftar korban militer dari beberapa peperangan pada abad ke-20 dan abad ke-21. Pada Perang Dunia Kedua, 21 hingga 25 juta total korban militer. Pada Perang Vietnam, 282.000 korban militer Amerika Serikat dan sekutunya, dan 444.000 korban militer Vietnam Utara dan milisi Vietcong. Pada konflik di Irak dan di Afghanistan, lebih dari 7.000 korban militer Amerika Serikat dan lebih dari 177.000 korban militer koalisi. Data ini diambil dari tahun 2019. Berikut solusi terhadap masalah. Penggunaan robot yang didesain khusus untuk kepentingan militer merupakan salah satu solusi untuk mengurangi jumlah personil militer yang dapat terbunuh dalam peperangan. Robot-robot militer yang digunakan pada saat ini pada umumnya berupa UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, UGV atau Unmanned Ground Vehicle, sistem persenjataan otomatis, dan robot-robot yang berukuran kecil. Berikut adalah contoh-contoh robot militer yang digunakan pada saat ini. Bisa kita lihat robot-robot ini pada umumnya masih berupa UAV, UGV, sistem persenjataan otomatis, dan robot yang berukuran kecil. Nah, karena robot-robot militer yang digunakan pada saat ini masih berupa UAV atau UGV atau persenjataan otomatis, gerakan dan tugas-tugas yang dapat dikerjakan robot-robot tersebut masih terbatas, sehingga tugas-tugas lainnya masih harus dikerjakan oleh personil manusia. Karena itu, robot berbentuk humanoid diperlukan pada bidang militer untuk mengerjakan tugas-tugas personil manusia yang tidak bisa dikerjakan oleh robot UAV maupun UGV. Robot humanoid merupakan tipe robot yang berbentuk seperti manusia, sehingga memiliki batang tubuh, kepala, dua lengan, dan dua kaki. Berikut cara untuk mewujudkan gagasan tersebut. Benda yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu robot humanoid untuk kepentingan militer. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, diperlukan riset mengenai robot humanoid agar robot-robot tersebut bisa melakukan tugas-tugas militer yang biasanya dilakukan oleh personil manusia. Selain itu, riset mengenai kecerdasan buatan atau AI yang akan menjadi otak dari robot-robot tersebut perlu dilakukan agar nantinya AI tersebut bisa mengerjakan tugas-tugas militer. Pada saat ini, ada beberapa robot humanoid yang sedang dikembangkan untuk membantu tugas-tugas keseharian manusia. Namun, untuk bidang militer itu masih sangat jarang. Robot Atlas milik Boston Dynamics merupakan salah satu contoh robot humanoid yang sedang dikembangkan untuk kepentingan militer. Nah, setelah riset tersebut membuahkan hasil, produksi robot segera dimulai agar nantinya bisa langsung digunakan oleh militer. Personel-personel militer juga perlu dibekali pengetahuan tentang cara merawat, memperbaiki, dan mengoperasikan robot-robot tersebut. Berikut cara robot bekerja dan desainnya.
Seperti robot humanoid pada umumnya, robot ini nantinya akan didesain seperti manusia sehingga memiliki kepala, batang tubuh, dua lengan, dan dua kaki. Telapak tangan dan jari-jari juga akan diberikan pada beberapa tipe dari robot ini, tergantung dari tugas dan role robot tersebut. Karena robot ini bersifat fully autonomous atau terkendali otomatis, robot ini dibekali AI canggih yang dapat mengerjakan tugas-tugas militer, sehingga robot tersebut bisa berjalan dan bertugas sendiri tanpa harus dikendalikan oleh manusia. Berikut ini tipe-tipe robot yang akan saya ajukan pada gagasan ini berdasarkan role dan tugasnya. Tipe robot pertama yaitu robot penjaga atau sentry. Robot ini akan diberikan senjata api yang dipasang pada lengan kanannya dan akan diberikan telapak tangan dan jari-jari pada lengan kirinya untuk menopang aksi balik atau recoil dari senjata api apabila ditembakkan. Tugas robot ini yaitu untuk menjaga perbatasan wilayah dan objek-objek vital militer seperti markas, lapangan udara, gudang persenjataan, artileri, dan sebagainya. Robot ini juga dapat mengidentifikasi personel militer sepihak dan lawan dari seragam, perlengkapan, dan senjata api yang digunakan oleh personil tersebut. Selanjutnya yaitu robot medis atau medik. Robot ini akan diberikan dua telapak tangan dan jari-jari masing-masing pada tiap lengan. Tugas robot ini yaitu melakukan pertolongan pertama dan membawa korban-korban perang ke tempat yang aman. Robot-robot ini akan dibekali pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi manusia, perlengkapan medis, dan cara melakukan pertolongan pertama, tergantung dari luka yang diderita oleh korban. Penjahitan luka dan operasi terhadap korban masih tetap dilakukan oleh personel manusia, karena kegiatan tersebut memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Tipe robot yang ketiga yaitu robot Zeni atau Saver. Robot ini bertugas untuk melakukan tugas-tugas teknis seperti pembangunan infrastruktur, penghancuran atau demolition, jinakan bom, pelacakan ranjau, dan pemindahan logistik, sehingga desainnya bergantung pada tugas yang akan dikerjakan. Beberapa robot akan dibekali dengan dua telapak tangan dan jari-jari pada tiap lengan, dan beberapa juga akan dibekali dengan perkasa khusus yang terpasang pada salah satu atau kedua lengan, seperti bor, obeng elektrik, gergaji mesin, alat penjinak bom, atau alat pelacak ranjau. Pengetahuan yang akan dibekali pada robot ini juga bergantung pada tugasnya, seperti pengetahuan tentang konstruksi, tentang bahan peledak, dan tentang alat-alat berat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.